Selamat pagi, Bu. Ibu lihat anak-anak ibu kurang semangat. Apakah anak-anak ibu nggak sarapan dari rumah? Sarapan, Bu. Kalau sarapan kenapa pada lemas? Biar anak-anak ibu nggak lemas, materi yang apa yang ibu ajarkan hari ini semuanya masuk, bisa diterima. Ibu mau buat iyet-iyet. Kalau ibu bilang hello, jawab kalian hai. Kalau ibu tanya gimana kabarnya hari ini, luar biasa, yes, yes, yes. Oke? Iya, Bu. Hello. Hai. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Mantap. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu yang bawakan doanya ya. Mari kita bersatu dalam doa. Kembalikan mengucap syukur kepadamu Tuhan buat segala berkat dan sukacita yang Kau berikan Bapa. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan memulai proses pembelajaran kami. Bapak yang hadir di tengah-tengah pembelajaran kami agar berjalan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, amin. Materi kita, Ibu mau absen anak-anak Ibu dulu ya. Kalau Ibu tanya nanti dijawab hadir. Kalau ada alpa dibilang alpa ya. Misalnya ada sakit dibilang sakit ya. Dani, Ada, Bu. Eko, Ada, Bu. Kelvin, hadir Bu. Sinta, Ada, Bu. Eska, Alpa, Bu. Siska, hadir Bu. Luna. Ada, Bu. Oke, berarti anak-anak ibu yang hadir hari ini ada 6 orang, yang alfa 1 orang. Berarti jumlah di kelas ini ada 7 orang ya. Nanti untuk kawan yang alfa dibilang ya, biar masuk besok ya. Iya, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai perbandingan. Ibu mau tanya, anak-anak ibu di sini apakah udah pernah mendengar apa itu sih perbandingan? Bagaimana sih perbandingan? Udah, Bu. Udah. Jadi kalau udah pernah dengar apa itu perbandingan, ibu mau tanya, yang tahu arti perbandingan itu apa? Ayo angkat tangannya. Ayo Dani, apa itu perbandingan? Perbandingan adalah membandingkan suatu besaran yang sejenis. Iya, membandingkan nilai suatu yang sejenis. Misalnya seperti apa itu? Membandingkan umur. Apa lagi? Membandingkan tinggi. Membandingkan apa lagi? Berat badan. Iya, jarak. Misalnya jarak kota A ke kota B, baru jarak dari kota B ke kota C gitu. Misalnya membandingkan umur. Misalnya kan, umur si Eko ini 15 tahun. Umur si Dani tadi 14 tahun. Berarti perbandingan umurnya Eko lebih tua dari Dani. Iya, pintar. Apa tadi pengertian perbandingan? Perbandingan adalah Membandingkan suatu besaran yang sejenis. Perbandingan adalah membandingkan besaran Yang sejenis. yang sejenis dan dapat juga disederhanakan. Misalnya tadi kan perbandingan umur, baru perbandingan tinggi badan, perbandingan berat badan. Misalnya perbandingan berat badan ini seperti apa? Kita buat berat si A misalnya 30 kg, berat si B misalnya 40 kg. Berarti perbandingan berat badan orang itu 30 dibanding 40. Katanya bisa disederhanakan. Kita maksudnya disederhanakan, semakin kita perkecil, kita buat sama-sama dibagi 10. Berarti perbandingan umur mereka 3 banding 4. Iya. Berat badan si A berarti lebih kecil dari si B, atau berat badan si B lebih berat dari si A. Dalam perbandingan juga ada perbandingan selisih, ada membagi. Selisih itu misalnya umur si A 20 tahun, umur si B 15 tahun. Berarti selisihnya berapa tahun? 5 tahun. Iya, 5 tahun. Dalam perbandingan juga ada masuk kita perbandingan skala. Perbandingan skala. Tulis ya, perbandingan skala. Pasti anak-anak ibu sudah pernah mendengar apa itu skala. Karena kan di SD kita udah mempelajari apa itu skala. Yang tahu skala itu apa? Ayo dulu angkat tangannya. Iya, apa itu? Jarak pada peta. Iya, membandingkan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Skala itu adalah, ikut ibu, membandingkan
jarak pada peta dengan jarak pada sebenarnya. Rumus skala itu apa? Rumus skala itu, skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Skala jarak pada peta per jarak sebenarnya. Skala itu bisa kita singkat dengan S. Jarak pada peta itu bisa kita singkat JP. Biar makin singkat kan. Kalau jarak pada peta kita tulis pasti panjang. Kalau disingkat lebih mantap kan. Jarak sebenarnya kita singkat dengan JS. Terus di skala itu kan ada desain seperti ini. 1 banding P. Iya kan? 1 banding P berarti jarak 1 cm pada gambar mewakili P cm pada jarak sebenarnya. Itu artinya ya ibu masukkan ke dalam contoh soal. Kita masuk ke dalam contoh soal. Misalnya diketahui skala pada kotak A 1 banding 200.000. 1 banding 200.000. Baru jarak pada peta, misalnya kita buat 2 cm. Baru ditanya jarak sebenarnya atau JS, kita singkat. Nanti kita masukkan skala sama dengan JP per JS. Tadi skalanya berapa? 1 banding 200 bisa. Kalau perbandingan 1 titik 2 itu kan bagi kan, bisa kita buat per. Jadi 1 per 200.000 sama dengan JP nya tadi berapa? 2 cm per JS kan yang ditanya, berarti kita kali silang. 1 kali JS hasilnya JS. 200.000 kali 2 hasilnya 400.000. Iya, 400.000. Berarti JS sama dengan 400.000 cm. Untuk jarak sebenarnya biasanya satuannya kilometer. Berarti kita ubah cm ke kilometer. Berarti dia ada 4 kilometer. Berarti jarak sebenarnya pada peta itu ada berapa? 4 kilometer. Itulah perbandingan pada skala. Apa anak ibu sudah mengerti? Sudah, Bu. Iya. Sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis perbandingan. Jenis-jenis perbandingan ini ada 2 jenis. Yang pertama itu perbandingan senilai, yang kedua perbandingan berbalik nilai. Yang pertama kita bahas dulu mengenai perbandingan senilai. Ibu mau buat, sebelum ibu menjelaskan, ibu mau buat sebuah ilustrasi biar anak-anak ibu langsung menerima. Misalnya kita membeli sebuah buku, harga 1 buku ini 5.000. Kemudian kita beli lagi 1 buku lagi. Berarti yang kita bayarkan menjadi 10.000. Berarti dari situ kita nampak bahwa perbandingan dia nilainya semakin meningkat. Semakin banyak buku yang kita beli, maka harganya semakin banyak. Contohnya tadi perbandingan para pekerja dengan upah yang diberikan. Perbandingan apa lagi? Perbandingan jarak tempuh dengan waktu tempuh. Apa lagi? Perbandingan antara jumlah barang dengan harga barang. Iya. Ibu jelaskan contoh yang pertama, jumlah barang dengan harga barang. Kayak tadi contoh buku, 1 buku 5.000. Berarti kalau 5 buku jadi berapa? 25. Iya, 25.000. Pintar Eko, 25.000. Ibu lagi dari perbandingan jarak tempuh dengan waktu tempuh. Misalnya dengan jarak tempuh kita mau menempuh 4 km dengan waktu 2 jam. Ada 4 km mau kita jumpai, kita tempuh dengan waktu 2 jam. Berarti kalau 8 km berapa jam itu? 4 jam. Iya, semakin meningkat. Meningkat yang satu, maka yang lain juga meningkat. Iya, itulah perbandingan senilai. Apabila variabel satu meningkat, maka nilai yang lain juga meningkat. Contoh yang lain, perbandingan para pekerja dengan upah pekerja. Misalnya, para pekerjanya 1 orang, dikasih upahnya 2 juta per bulan. Kalau 3 pekerja yang jadi berapa upahnya? 6 juta. Iya, itulah perbandingan senilai. Perbandingan senilai ini kita buat bisa dalam bentuk tabel, grafik, dan satuan dalam perhitungannya. Misalnya, ibu buat contohnya ya. 1 lusin buku
Harganya 48.000. Jika ditanya harga 5 buku. Gimana sih cara mengerjakan ini? Satu lusin dibilang 48.000. Kemudian ditanya yang 5 buku. Satu lusin itu berapa buah? 12 buah. 12 buah, iya. Kalau 6 buah itu setengah lusin. Iya, satu lusin itu 12 buah. Pintar Eko. Berarti kita bagikan dulu 48 dibagi 12. 48 bagi 12 sama dengan berapa? 4. Iya, 4. Berarti harga satu buku itu 4.000. Maka harga 5 buku sama dengan 5 kali 4.000. Hasilnya 20.000. Iya, 20.000. Pintar-pintar anak ibu. Ini kita buat dalam bentuk tabel. Gimana sih kok dalam bentuk tabel? Kita buat dulu dalam bentuk tabel. Kita buat di sini banyak buku. Kemudian di sini harganya. Tadi kita mencari harga 4 buku. Harga 4 buku. Satu buku berapa harganya? 4.000. Harga 2 buku 8.000. 3 buku 12.000. Iya, 4 buku 16.000. Iya, 16.000. 5 buku 20.000. Iya, inilah dalam bentuk tabel. Kita perhatikan tabelnya. Katanya tadi semakin meningkat nilai yang pertama, maka nilai yang lain juga meningkat. Dia harga satu buku 4.000, 2 buku maka bertambah harganya. 3 buku bertambah lagi, 4 buku bertambah lagi, 5 buku bertambah lagi, ya kan? Ya, Bu. Kita sekarang memasukkannya dalam bentuk grafik. Masih ingat dalam bentuk grafik? Koordinat kartesius masih ingat? Kita buat di sini E, Y, di sini misalnya kita buat di sini banyak buku. Banyak buku. Banyak bukunya tadi ada 5 kan? Kita buat di sini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di bawah ini kita buat harga. Yang pertama 4.000. 8.000, ditambah aja 8-nya, panjang nanti kalau 12, 16, 20. Harga 4.000 jumlah bukunya berapa? 1. Tarik garisnya. Tapi di sini titiknya kan? 8.000 berapa buku? 2. Iya. 12.000 berapa buku? 3 buku. Iya, 3 buku. 16.000 berapa buku? 4 buku. Iya, 4 buku. 20.000 berapa buku? 5 buku. Berarti kita lihat dari grafiknya, kita tarik garisnya, dia semakin meningkat, semakin ke atas. Dia dari bawah dulu semakin naik. Itulah perbandingan senilai. Berarti anak-anak ibu udah mengerti perbandingan senilai itu ya. Dia semakin nilai yang pertama meningkat, maka nilai yang lain juga meningkat. Sekarang kita masuk ke perbandingan berbalik nilai. Ke jenis yang kedua, yaitu perbandingan berbalik nilai. Apa sih itu perbandingan berbalik nilai? Perbandingan berbalik nilai itu apabila suatu variabel meningkat, maka variabel yang lain juga berkurang. Sebaliknya, apabila variabelnya berkurang, maka variabel yang lain meningkat. Contohnya gimana sih? Kecepatan kendaraan dengan waktu tempuh. Baru apa lagi? Persediaan makanan dengan jumlah hewan yang memakan. Misalnya sama kayak ini. Kalian punya ternak ayam nggak? Punya. Misalnya kalian sediakan untuk 20 ekor ayam, kalian sediakan 1 liter jagung. Dihabiskannya selama berapa hari? Selama 4 hari. Misalnya jika bertambah lagi ayamnya dari 20 ekor, 4 hari dihabiskan 1 liter. Kalau bertambah 5 ekor lagi, semakin cepat habis apanya jagungnya kan? Iya, itulah tadi katanya kalau semakin meningkat, maka apanya semakin menurun. Kalau misalnya kecepatan kendaraan dengan waktu tempuh, gimana sih kecepatan kendaraan dengan waktu tempuh? Gini, kalau kalian bawa kendaraan bermotor, misalnya kalian mau menempuh jarak 4 km.
kalian buat kecepatannya 40 km per jam, maka kalian akan sampai 15 menit. Jika kalian tambah kecepatannya menjadi 60 km per jam, jadi berapa menit kalian sampai? 10 menit kan? Gak jadi 15 menit lagi. Maka jika bertambah kecepatan yang kita bawa, maka waktu tempuhnya semakin cepat. Iya. Perbandingan berbalik nilai ini juga bisa kita buat dalam bentuk tabel dan diagram. Sama seperti perbandingan senilai. Masuk ke contoh perbandingan berbalik nilai. Misalnya Pak Tani mempunyai 20 ekor kerbau. Persediaan makanan katanya akan habis selama 8 hari. Jika kerbaunya bertambah 10 ekor. Berapa hari akan dihabiskan kerbau itu? Berarti kita buat 20 per 10 sama dengan X per berapa? Per 8 hari. Berarti di sini 20 kali 8 berapa? 80. 10 kali X hasilnya 10 X. 10X sama dengan 80. X sama dengan 80 dibagi 10. Berarti 80 bagi 10 berapa? 80 bagi 10. 8. Iya, 8. Maka tadi katanya si Pak Tani mempunyai 20 ekor kerbau. Dihabiskan selama 8 hari rumputnya. Kalau bertambah lagi 10 ekor lagi, berapa hari dihabiskan persediaan itu? Tetap 8 hari. Lihat, udah bertambah kerbaunya, tetap juga 8 hari dihabiskan. Maka tadi katanya semakin meningkat, maka yang lain juga semakin menurun. Misalnya Ibu kasih lagi contohnya. Untuk contohnya ini, Ibu kasih anak-anak Ibu yang mengerjakan. Nah, ditulis soalnya ya. Waktu tempuh. Udah? Waktu tempuh pada jarak tertentu dengan kecepatan 80 km per jam. Nah, ditempuh katanya dalam waktu 3 jam. Jika jarak tersebut ditempuh dengan kecepatan 120 km per jam, maka waktu tempuhnya adalah caranya gini, buat di bukunya, Ibu ajari, Ibu dikti dari depan, buat dulu diketahui. Katanya tadi 80 km per jam dengan waktu tempuh 3 jam. Ada. Baru yang kedua 120 km per jam dengan waktu tempuh itu yang mau kita cari. Buat nanti di sampingnya X. Nah, kayak gini dibuat. Tadi yang pertama berapa? 80 km dengan waktu 3 jam kan? Iya, 3 jam. Yang kedua 120 km per jam. Angka di sampingnya sama dengan X. Ini mau kita cari nilai X ini. Nilai X. Nah, kita buat dulu. Berarti rumusnya sama dengan 80 per 120 sama dengan X per 3. Ayo ikut Ibu. 80 kali 3 berapa? 8 kali 3. 20. 24. Berarti 240. 120 kali X. 120 X. X sama dengan 240 dibagi 120. Berarti hasilnya 2. Untuk materi hari ini mengenai perbandingan, apakah anak-anak Ibu sudah mengerti? Nanti di rumah diulang-ulang lagi materinya biar makin ingat, dipelajari, jangan main handphone, belajar di rumah ya. Sekarang Ibu mau kasih soal untuk dikerjakan di rumah sebagai latihan, biar nanti di rumahnya nggak main handphone, belajar, dibuka bukunya. Soal yang pertama, ayo ditulis anak-anak Ibu. Seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 20 ekor kambing. Katanya selama 18 hari. Kemudian peternak membeli 4 ekor kambing. Berapa lama persediaan itu akan habis? Sudah? Ibu ulangi lagi ya. Seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 20 ekor kambing selama 18 hari.
Kemudian peternak itu membeli katanya lagi 4 ekor kambing. Berapa lama persediaan itu akan habis? Sama soalnya seperti ini, cuma beda angka ya. Iya Bu. Nomor 2. Sebuah bangunan gedung akan selesai dibangun dalam waktu 39 hari oleh 8 pekerja. Sudah? Udah Bu. Berapa pekerja yang harus ditambahkan? Berapa pekerja yang harus ditambahkan agar bangunan gedung selesai dalam waktu 14 hari? Sudah jelas soalnya Eko? Iya Bu. Oke. Soal yang kedua itu dikerjakan di rumah. Nanti kalau nggak ngerti bisa kerja sama temannya. Tapi jangan saling mencontek. Saling belajar. Buat belajar kelompok. Ya anak-anak ibu? Iya Bu. Apapun materi yang ibu sampaikan hari ini jangan dilupakan. Sampai di rumah buka-buka lagi bukunya, pelajari kembali. Kerjakan soalnya biar semakin pintar, semakin mengerti. Paham anak-anak ibu? Paham Bu. Sampai di sinilah materi yang ibu ajarkan untuk anak-anak ibu. Semoga apapun materi yang ibu ajarkan hari ini bermanfaat bagi anak-anak ibu. Sebelum kita mengakhiri materi ini, pulang ke rumah masing-masing ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, dilipat tangannya, ditutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan buat segala berkat dan sukacita yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan untuk proses pembelajaran yang hari ini. Bapak memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Pak. Apapun yang saya ajarkan kepada anak-anak saya Bapak, semoga itu menjadi berkat bagi mereka dan mereka bisa memanfaatkan itu untuk masa depan mereka. Terima kasih Bapak. Oke, untuk anak-anak ibu yang piketnya besok, dibersihkan kelasnya ya sebelum pulangnya, kursinya diangkat. Ya, Oke? Untuk anak-anak ibu siapkan baru kita pulang. Siap, gerak, berdiri. Kepada ibu guru kita, hormat, gerak. Selamat siang Bu. Selamat siang anak-anak ibu. Di jalan hati-hati ya, sampai ke rumah belajar ya. Ya, Buat Bu. temannya tadi yang Alfa dibilang besok masuk ya. Ya, Ya, Bu. Oke, terima kasih. Tegak, gerak.